Sahabat Shalom, adik-adik semuanya. Sahabat Shalom. Kita bersyukur ya adik-adik, kita kembali lagi di hari Sabat ini. Kita memuji Tuhan, kita mau menyembah, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya, yang akan dibuka oleh Kak Putri. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita mau satu dalam doa. Semuanya sikap berdoa, angkat tangannya, tempatnya. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang Elohim dan Tuhan Yesus Masih, terima kasih Bapak, kami ucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini dalam keadaan baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar semua berjalan baik dan lancar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan berkati kakak-kakak yang melayani dan adik-adiknya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Masih kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, siapa semuanya siap memuji Tuhan? Saya. Oke semuanya, bangkit berdiri. Kita Yuk. keluarin suara kita yang keras, kita memuji Bapak yang Semangat. Let's go. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, angkat tangannya, tutup matanya. Kita siap untuk menyembah Tuhan ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Bapak Yahweh, kita semua sehat, amin. Ya, pada hari ini Kak Jeremy akan bawakan sharing firman untuk adik-adik. Ya, sebelum kita mulai sharing firman kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapak Yahweh pada kami sampai dengan saat ini. Kami masih diberikan anugerah keselamatan, kesehatan juga yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berkumpul bersatu, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan membaca firman. Berkati firman yang akan kami baca, biarlah firman ini menjadi saluran kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Masiah. Dalam kami sudah berdoa syukur, haleluya, amin. Ya, adik-adik sudah kenal ya dengan kakak baru pertama kali bawa sharing firman untuk adik-adik. Nah, pada kali ini Kak Jeremy akan bawakan sharing firman untuk adik-adik di Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Ya, ini adik-adik baca masing-masing aja. Kak Jeremy coba bantu untuk cerita ya, bagaimana alur cerita dari awal sampai dengan akhir, dan supaya bisa adik-adik mengerti dan adik-adik ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di kota Kapernaum, adik-adik ya. Kota Kapernaum itu berada di seberang danau, ayo apa? Danau Galilea ya. Kota Kapernaum itu di seberang danau Galilea, adik-adik. Di sebelahnya juga kota Betsaida, kalau adik-adik tahu ya. Pasti kakak-kakak yang lain sudah pernah cerita di kota Betsaida Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ya, adik-adik. Nah, di kota Kapernaum ini Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat kesembuhan, adik-adik ya. Jadi bisa dibilang ini orang-orang Kapernaum sudah tahu kalau Tuhan Yesus tuh sering melakukan mujizat di kota ini ya. Pada suatu kali Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum ya. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik perahu, adik-adik, sampai dari kota Kapernaum. Nah, dari jarak jauh warga setempat di kota Kapernaum itu, adik-adik, sudah menantikan kedatangan Tuhan Yesus ya. Mereka melihat dari jauh Tuhan Yesus sudah datang. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk ingin bertemu Tuhan Yesus ya. Bayangin tuh, pasti banyak banget ya adik-adik, pasti lagi banyak banget orang-orang berkerumun untuk menemui Tuhan Yesus. Mereka berdesak-desakan ya, sama sepertinya kalau di sini itu adik-adik, kalau lingkungan kita kedatangan Pak Presiden ya, pasti kita ingin bertemu Pak Presiden ya adik-adik. Ingin apa? Ingin minta sepeda ya. Warga setempat di kota Kapernaum itu berkerumun untuk menemui Tuhan Yesus
adik-adik. Ya, itu sangat berdesak-desakan. Mereka berebut-rebutan untuk berbondong-bondong untuk bertemu Tuhan Yesus. Ya, seketika itu ada seorang yang bernama Yairus, adik-adik. Ya, beliau adalah seorang pemimpin di sinagoga. Ya, karena banyaknya orang yang berkerumun, ya, Yairus ini mendesak-desak, mendorong-dorong ingin bertemu Tuhan Yesus. Ya, adik-adik. Ya, jadi raja sinagoga ini, Bapak Yairus ini, ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, dia mendorong-dorong orang, dia pokoknya bagaimanapun caranya, Pak Yairus ini ingin bertemu Tuhan Yesus. Akhirnya dia bersujud, dibawa kaki Tuhan Yesus, berlutut, tersungkur, dan meminta pertolongan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan, aku minta tolong bantu ke rumah karena putriku sedang sakit keras. Ya, jadi putri dari Yairus ini, adik-adik, sedang sakit keras. Ya, karena anak perempuan ini adalah anak satu-satunya, ya, yang berusia 12 tahun. Ya, dia sudah kritis, ya adik-adik. Dia sudah, pokoknya sudah berobat dimanapun tapi tidak bisa, ya, pokoknya sudah lama sakitnya. Sudah, Tuhan Yesus akhirnya mau menolong Bapak Yairus ini. Akhirnya Tuhan Yesus berjalan ke rumahnya, adik-adik. Jadi oke, ayo kita berangkat, ayo kita ke rumahmu. Akhirnya Tuhan Yesus ke rumahnya. Nah, seketika di perjalanan, adik-adik, ada seorang wanita yang memegang jubahnya Tuhan Yesus. Ya, dia mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Ya, dia memegang jubahnya. Nah, Tuhan Yesus ketika lagi berjalan merasa, oh, siapa nih yang menjamah aku? Siapa nih yang memegang jubahku? Ya, kata Tuhan Yesus. Ya, akhirnya mereka, siapa nih, pada cari-cari semua, ya. Mereka pada bingung. Akhirnya ada seorang wanita, dia berkata, saya Tuhan, ya, saya yang menjamah jubahmu. Ya, akhirnya wanita itu mengaku kalau dia juga sedang sakit, adik-adik. Ya, sedang sakit. Di sini dikatakan wanita ini sudah 12 tahun, ya adik-adik, sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, dia sudah berobat kemanapun tapi tidak bisa disembuhkan. Ya, akhirnya dia tekad untuk bertemu Tuhan Yesus dan memegang jubahnya. Supaya apa, adik? Supaya bisa sembuh. Wah, enak ya waktu zaman dulu, ya, cuman kita pegang jubahnya, akhirnya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Ya, itulah kuasa dari Tuhan kita, Yesus Masiah. Bapak adik, kuasa dari Tuhan Yesus Masiah. Akhirnya ketika wanita itu mengaku, Tuhan Yesus akhirnya menyuruh wanita itu, pulanglah secara damai, penyakitmu akan dilepaskan. Wah, Tuhan Yesus cuma berkata, pulanglah, pergilah, maka sakitmu akan dilepaskan. Kira-kira penuh mujizat nggak, adik-adik? Sangat penuh mujizat. Tuhan cuma berkata dengan iman, maka penyakitmu akan dilepaskan. Ya, jadi kalau kita mau sesuatu dari Tuhan, ya, kita harus minta kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Kita harus berdoa supaya Tuhan Yesus akan memberikan apa yang kita mau, ya. Tapi jangan kita cuma maunya doang, ya adik-adik. Kita harus berdoa juga, kita harus baca firman juga, ya. Kita harus patuh kepada Tuhan Yesus, ya, seperti itu. Jadi akhirnya wanita itu pulang dan wanita itu sembuh, adik-adik. Ya, mujizat Tuhan Yesus terjadi. Ya, akhirnya Tuhan Yesus kembali lagi berjalan, ya adik-adik, kembali ke rumahnya Yairus. Ya, seketika di perjalanan lagi, akhirnya ada pelayannya Yairus, adik-adik. Ya,
ada pelayannya Yairus datang menghampiri Tuhan Yesus dengan Pak Yairus itu. Ya, akhirnya pengen berkata, Tuhan, anakmu sudah mati, anakmu sudah meninggal. Percuma kamu ke sana. Percuma kamu ke sana kalau anakmu sudah meninggal, tidak bisa diselamatkan lagi, tidak ada nafas lagi. Wah, akhirnya Bapak Yairus akhirnya kaget, syok. Aduh, ternyata terlambat aku menyembuhkan. Aku ingin membantunya. Ya, akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Yairus, jangan takut. Ya, percaya saja, dia akan diselamatkan. Dia cuma tidur kok. Tuhan Yesus berkata seperti adik-adik. Ya, dia menenangkan Bapak Yairus ini bahwa putrinya tidak kenapa-kenapa, putrinya hanya tidur. Ya, putrinya pasti bisa sembuh. Dengan lantangnya Tuhan Yesus berkata seperti adik-adik. Nah, setelah perjalanan akhirnya mereka sampai ke rumahnya. Singkat cerita, akhirnya Tuhan Yesus melihat keluarganya, tetangganya sedang berduka, ya, sedang bersedih, ya, karena anaknya putrinya Yairus sudah meninggal, sudah tidak ada nafas lagi, sudah ya pokoknya sudah meninggal, sudah mati. Ya, mereka semua meratapinya, mereka semua menangis, berduka. Ya, akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jangan menangis semua, dia cuma tidur. Ya, dengan lantangnya Tuhan Yesus berkata kepada salah saudaranya, ke tetangga-tetangganya di sekelilingnya, kalau anak itu sedang tidur, ya, dan menyuruh mereka untuk jangan menangis. Nah, respon orang-orang itu apa, adik-adik? Responnya mereka berpikir, ada salah satu berpikir ketawa, ada yang ini orang apa sih, orang udah mati kok dibilang tidur. Ya, mereka tidak percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, ya, kepada mereka bahwa anak itu pasti bisa diselamatkan. Ya, tapi mereka malah apa, adik-adik? Malah menertawakan Tuhan Yesus, malah ibaratnya kasarnya mengejek Tuhan Yesus. Ini orang apa sih? Mau apa enggak sih? Kok orang udah mati kok dibilang tidur? Ya. Akhirnya Tuhan Yesus masuklah ke kamarnya putri Yairus, ya, ke anaknya itu. Akhirnya sesampainya di kamarnya, putrinya sedang tidur, putrinya sudah lemes, pokoknya sudah tidak ada nafas lagi, sudah kaku, ya, pokoknya sudah mati lah, adik-adik. Sudah, ya, kalau orang mati gimana ya, sudah pucat mukanya, ya, pokoknya itu bukan tidur lagi, pokoknya itu udah meninggal. Ya, sampai di kamar akhirnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes masuk ke kamarnya putri Yairus. Ya, akhirnya mereka masuk, dan juga istri dari Yairus dan juga bapaknya Yairus, bapak Yairus ini. Akhirnya mereka masuk. Tuhan cukup mengatakan kepada putri Yairus, adik-adik, dia berseru mengatakan, bangunlah nak. Ya, dia cuma bangunlah nak. Tuhan Yesus cuma berkata kepada putri Yairus itu, bangunlah, suruh bangun. Dan tiba-tiba apa, adik? Putri Yairus itu akhirnya bangun, melek matanya, lihat ke kiri ke kanan, langsung menghampiri ayah dan ibunya. Wah, mujizat terjadi lagi. Tuhan Yesus membangkitkan putri Yairus. Ya, cukup dengan bangunlah nak. Akhirnya kembalilah rohnya dia, ya, dan dia bangun dan menghampiri kedua orang tuanya. Wow, sungguh luar biasa. Ya, ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi dan masih berwujud manusia, Tuhan Yesus banyak sekali ada yang melakukan mujizat. Ya, mujizat kesembuhan, mujizat orang dibangkitkan. Pokoknya banyak sekali Tuhan Yesus melakukan kuasa yang hebat. Ya, intinya dari firman ini, adik-adik percaya dengan Tuhan Yesus,
kita harus mempunyai iman kalau Tuhan Yesus yang mempunyai kerajaan Samayim, ya. Beliau yang menentukan kehidupan dan mati kita. Untuk itu, adik-adik, kita harus apa? Kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Caranya gimana kita dekat dengan Tuhan Yesus? Ya, minimal kita tiap hari berdoa, kita minta pertolongan Tuhan Yesus, ya. Sebelum tidur kita juga minta pertolongan juga Tuhan Yesus. Bangun tidur kita berdoa, ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus percaya, ya. Walaupun dunia berkata tidak bisa, tapi Tuhan Yesus pasti akan memberikan mujizat. Ya, contohnya dengan yang putri Yairus tadi. Ya, putri Yairus ketika dibangkitkan, orang-orang sudah mengatakan kalau putri Yairus sudah mati, tetapi Tuhan Yesus bisa membangkitkan. Ya, itu adik. Jadi tema kita pada kali ini adalah putri Yairus yang dibangkitkan. Ya, Tuhan Yesus membangkitkan putri Yairus di kota Kapernaum. Ya adik-adik, jadi kita harus bersyukur juga bahwa sampai dengan ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan apalagi masih diberikan berkat oleh Bapak Yahweh, ya. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus adik-adik, ya. Dan kita juga harus berserah kepada Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik siap nggak untuk dipanggil Tuhan Yesus? Ayo, siap nggak? Harus siap ya. Siap nggak siap, kita harus siap. Makanya mulai hari ini kita harus dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Kita harus banyak berdoa. Kan sekarang adik-adik saat-saat ini lagi sekolah online, ya. Luangin waktu sebelum sekolah, adik-adik berdoa. Sesudah sekolah juga adik-adik berdoa. Sebelum tidur adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus, ya. Karena ketika kita sudah dekat dengan Tuhan Yesus, kita berkomunikasi, ya. Ketika kita meminta apapun dengan Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik untuk kita, asalkan kita bersyukur, ya adik-adik. Cukup sekian sharing firman dari Kak Jeremy, supaya adik-adik semua diberkati oleh Bapak Yahweh. Amin, amin. Yuk, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Yahweh untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Kami diingatkan bahwa kami adalah umat-Mu, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus apabila kami semua punya kesalahan kepada Engkau Tuhan. Maafkan kami Tuhan Yesus, biarlah kami semakin diberkati, semakin tumbuh dewasa dalam mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi. Bapak Yahweh memberkati. Stay safe, stay healthy adik-adik, jaga kesehatan ya. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus Masiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapak Yahweh, mengasihi Bapak Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau
dan memberi engkau damai sejahtera. Afito